Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran informatika kelas 8. Mari kita mulai pelajaran kita informatika kelas 8. Dalam pelajaran pertama, kita akan mempelajari menu dan ikon pada program Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word, menu merupakan perintah-perintah untuk menjalankan program Microsoft Word. Setiap menu terdiri atas beberapa submenu. Menu-menu yang ada pada program Microsoft Word antara lain: pertama, menu file; 2, menu edit; 3, menu view; 4, menu insert; 5, menu format; 6, menu tools; 7, menu window; 8, menu help. Ikon-ikon pada program Microsoft Word ditampilkan dalam baris toolbar. Ada dua jenis toolbar, yaitu toolbar standar dan toolbar formatting. Kita memasuki pelajaran kedua, yaitu membuat dokumen dengan Microsoft Word. Dalam membuat dokumen baru dilakukan dengan menggunakan fasilitas New pada menu file. Pertama, fasilitas Save atau Save As berfungsi untuk menyimpan dokumen. Kedua, membuka dokumen yang telah disimpan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Open pada menu file. 3. Fasilitas Print Preview digunakan untuk melihat buku kerja sebelum dicetak. 4. Fasilitas Print berfungsi untuk mencetak dokumen. 5. Penyuntingan buku kerja dilakukan dengan memanfaatkan submenu-submenu yang terdapat dalam menu edit. 6. Pengaturan format teks dilakukan melalui menu format. Kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu tabel dan gambar pada program Microsoft Word. Tabel merupakan kotak-kotak yang berderet dari atas ke bawah kolom dan dari kiri ke kanan, yaitu atau baris. Pengaturan gambar dilakukan menggunakan toolbar drawing yang terdiri atas. Pengaturan tabel di Microsoft Word bisa berupa: pertama, menghapus sel, kolom atau baris; kedua, menyisipkan kolom dan baris baru; 3, mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Sementara untuk pengaturan gambarnya, yaitu pertama, auto shapes; 2, fill color; 3, line color; 4, text color; 5, line style; 6, dot style; 7, raw style; dan 8, 3 dimensi. Menyisipkan file ke dalam dokumen dilakukan dengan menggunakan submenu file yang ada pada menu insert. Sementara word art digunakan untuk memberikan efek artistik pada kata atau kalimat. Kita memasuki pelajaran 4, perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan software program pengolah angka yang disebut juga dengan spreadsheet berbasis Windows. Program spreadsheet dirancang untuk: pertama, pengolahan data table; 2, laporan keuangan; 3, penggajian; 4, persediaan barang; 5, grafik; dan 6, yang lain-lainnya. Dalam program Microsoft Excel terdiri atas menu: pertama, file, edit; 2, view; 3, insert; 4, format; 5, tools; 6, data; 7, windows; 8, dan help. Sedangkan menu-menu yang terdapat pada toolbar standar antara lain: pertama, new, open, save, email, print, print preview, dan seterusnya. Sedangkan menu-menu yang terdapat pada toolbar formatting antara lain: pertama, font; kedua, font size; 3, bold; 4, italic; 5, underline, dan seterusnya. Kita memasuki pelajaran kelima,
membuat buku kerja dengan Microsoft Excel. Dalam jendela kerja Microsoft Excel terdiri atas pertama, title bar, 2 menu bar, 3 standard bar, 4 formatting bar, 5 formula bar, 6 task pane, 7 sel, dan 8 rank. Memindahkan sel dapat dilakukan dengan menggunakan keyboard dan menggunakan mouse. Pada lembar kerja Microsoft Excel dapat dilakukan pengaturan lebar kolom, tinggi baris, dan perataan teks. Pengaturan halaman pada lembar kerja Microsoft Excel dilakukan dengan menggunakan fasilitas Page Setup. Menyimpan dokumen dilakukan dengan menggunakan fasilitas Save atau Save As. Mengakhiri program Microsoft Excel menggunakan fasilitas Exit pada menu File atau mengklik tombol Close pada jendela Excel. Kita memasuki pelajaran ke-6, memodifikasi buku kerja pada program Microsoft Excel. Membuka buku kerja atau Microsoft Excel dapat dilakukan melalui mengklik menu File, mengklik kemudian pilih Open. Cara lainnya adalah dengan menekan tombol Ctrl atau plus O pada keyboard. Pengeditan buku kerja Microsoft Excel meliputi beberapa hal, antara lain pertama, menghapus isi sel, 2. Membersihkan data, 3. Memperbaiki dan mengganti data dalam sel, 4. Memindahkan data, 5. Serta menyalin data. Memodifikasi ukuran dan jenis huruf dapat dilakukan melalui toolbar, formatting atau menu format. Kita memasuki pelajaran ke-7, yaitu membuat grafik dengan Microsoft Excel. Untuk menampilkan data dalam bentuk grafik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, sorot data yang akan dibuat grafik. 2. Pilih menu Insert, Chart atau klik tombol Chart Wizard pada toolbar standar sehingga muncul kotak dialog Chart Wizard atau Chart Type. 3. Pada kotak dialog Chart Wizard, pilih bentuk grafik yang diinginkan, lalu klik tombol Next sehingga muncul kotak dialog Chart Wizard atau Chart Source Data. 4. Kotak dialog Chart Wizard atau Chart Source menampilkan bentuk gambar, lalu klik tombol Next sehingga muncul kotak dialog Chart Wizard sampai Chart Option. 5. Pada kotak dialog Chart Wizard, Chart Option ditentukan judul grafik serta nama sumbu X dan Y. Lalu klik Next sehingga muncul kotak dialog Chart Wizard Chart Location. 6. Pada kotak dialog Chart Wizard Chart Location, tentukan lokasi penempatan grafik lalu klik Finish untuk mengakhirinya. Kita memasuki pelajaran ke-8, menerapkan formula dan fungsi sederhana pada Microsoft Excel. Operasi aritmatika merupakan operasi matematika dasar yang umum digunakan seperti pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Operasi perbandingan berfungsi untuk membandingkan dua nilai yang berupa nilai logika, yaitu true atau benar atau false atau salah. Fungsi pada Microsoft Excel berguna untuk proses perhitungan. Berdasarkan penggunaannya, fungsi dikelompokkan menjadi pertama, fungsi logika, 2. Fungsi tanggal dan waktu, 3. Fungsi pembacaan tabel, 4. Fungsi database, 5. Fungsi matematika dan trigonometri, 6 dan seterusnya. Fungsi pada Microsoft Excel berguna untuk proses perhitungan. Berdasarkan jenisnya, fungsi dibagi menjadi pertama, fungsi statistik, 2. Fungsi matematika, 3. Dan fungsi logika. Demikianlah pelajaran informatika kelas 8 dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.